Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kita semua selalu sehat ya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari tentang himpunan. Masih melanjutkan materi yang kemarin ya. Hari ini kita akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Kompetensi dasar yang digunakan yaitu 3.4, menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya itu ada 5 poin. Yang pertama, menyatakan himpunan kosong. Yang kedua, menyatakan himpunan semesta dari suatu himpunan. Yang ketiga, menggambarkan diagram Venn dari suatu himpunan. Yang keempat, membaca diagram Venn dari suatu himpunan. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Yang pertama, itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Ya, bisa dilambangkan dengan kurung kurawal, tutup kurawal, atau seperti angka 0 tetapi dicoret ya. Contohnya, A adalah himpunan hewan berkaki 3. Jika di daftar anggotanya, A adalah himpunan kosong. Lalu, B adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Jika di daftar, maka B adalah himpunan kosong. Lalu yang C adalah himpunan nama hari dalam satu minggu yang berawalan huruf B. Jika di daftar anggotanya, C itu adalah himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada nama hari yang berawalan dengan huruf B. Oke, coba perhatikan. Lalu yang kedua, itu ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta pembicaraan mempunyai anggota yang sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan dengan huruf S. Oke, kita perhatikan bersama-sama. Di situ Ibu berikan contoh. Tentukan semesta dari beberapa himpunan berikut. Nomor 1, itu ada A. Himpunannya ada apel, anggur, dan alpukat. Maka, himpunan semesta yang mungkin adalah S adalah himpunan nama buah yang berawalan huruf A. Contoh yang kedua, B adalah himpunan 3, 5, 7. Maka semesta yang mungkin adalah ada 3 kemungkinan ya anak-anak. Yang pertama, S adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 8. Apabila ditulis dalam bentuk notasi, maka S adalah himpunan X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah elemen bilangan ganjil. Lalu kemungkinan yang kedua, S adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10.
Jadi, bila dituliskan dalam bentuk notasi, S adalah himpunan X, di mana X kurang dari 10 dan X adalah elemen bilangan prima. Lalu kemungkinan yang ketiga, S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 8. Apabila ditulis dalam bentuk notasi, S adalah himpunan X, di mana X kurang dari 8 dan X adalah elemen bilangan asli. Kemudian yang ketiga itu ada diagram Venn. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambarkan diagram Venn sebagai berikut. Coba diperhatikan ya anak-anak. Yang pertama, himpunan semesta digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Lalu yang terakhir, bila anggota himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Contoh yang pertama, diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita harus menuliskan himpunan S, himpunan A, dan himpunan B-nya. Ya, apabila kita sudah menuliskan himpunan S, himpunan A, dan himpunan B, maka kita gambarkan diagram Venn-nya. Ingat, tadi aturan dalam menggambar diagram Venn yang pertama adalah menggambar persegi panjang ya. Dan himpunan semesta atau S dituliskan di sudut kiri atas dalam persegi panjang. Ya, kemudian kita tulis himpunan A dan himpunan B di dalam persegi panjang tersebut. Dengan menggambarkan lingkaran ya. Jadi kita buat gambar lingkaran himpunan A dan gambar lingkaran himpunan B di dalam kotak persegi panjang. Setelah itu kita tuliskan anggota-anggotanya. Kita lihat himpunan A, anggotanya ada 1, 2, dan 3. Maka kita tuliskan di dalam lingkaran himpunan A. Lalu himpunan B ada 4, 5, dan 6. Kita tuliskan di dalam lingkaran himpunan B. Apabila kita sudah menuliskan anggota-anggota dari himpunan A dan himpunan B, kita lihat himpunan semestanya. Himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, sampai dengan 9. Maka dari himpunan A dan himpunan B yang sudah kita tuliskan anggotanya, masih ada sisanya. Berapa? 7, 8, dan 9. Maka 7, 8, dan 9 itu dituliskan di luar lingkaran himpunan A dan B. Ya, tetapi masih di dalam kotak persegi panjang. Untuk lebih memahami lagi, kita lihat contoh 2. Diagram Venn dari himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B 4, 5, 6, 7 adalah sebagai berikut. Kita tulis terlebih dahulu himpunan S, himpunan A, dan himpunan B-nya.
Setelah itu kita amati himpunan A dan B. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Himpunan B anggotanya ada 4, 5, 6, dan 7. Oh, ternyata ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Berapa, Bu? Yaitu 4. Maka gambar diagram Venn-nya adalah seperti berikut. Ya, caranya masih sama, yaitu buat terlebih dahulu kotak persegi panjang, lalu tuliskan simbol S di sudut kiri atas. Kemudian kita tulis gambarnya ya. Gambar lingkaran untuk himpunan A dan himpunan B. Karena ada anggota bagian yang sama, yaitu 4, maka gambar lingkarannya sebagai berikut ya. Seperti gambar yang sudah Ibu Vina berikan. Ya, jadi anggota A itu tuliskan 1, 2, 3, dan 4, dan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Jadi 4 itu berada di tengah-tengah. Kenapa? Karena 4 dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Lalu sisanya berapa, Bu? Kita lihat pada himpunan semestanya. Himpunan semesta itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, jadi 1 sampai 9 adalah himpunan semestanya. Lalu kita lihat lagi himpunan A dan himpunan B-nya. Setelah itu, kita dapat tahu sisanya ada berapa. Ya, sisanya yaitu ada 8 dan 9. Lalu kita tuliskan di luar lingkaran himpunan A dan B. Contoh yang ketiga, diagram Venn dari himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A 1, 2, 3. Himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu himpunan S, himpunan A, dan himpunan B-nya. Kemudian setelah itu kita buat diagram Venn-nya. Kita perhatikan himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya ada 1, 2, dan 3. Himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oh, ternyata ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B. Berapa, Bu? Yaitu 1, 2, dan 3. Ya, jadi bisa dituliskan di dalam gambar diagram Venn yang sudah Ibu Vina berikan ya. Maaf, itu keterangan himpunan A dan B pada gambar diagram Venn ketukar ya anak-anak. Jadi A itu 1, 2, dan 3. Gambar lingkarannya terletak di dalam lingkaran himpunan B. Lalu sisanya ada 7, 8, dan 9. Kita tuliskan di luar lingkaran A dan B. Contoh yang keempat, diagram Venn dari himpunan S, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Kita tulis terlebih dahulu himpunan S, himpunan A, dan himpunan B-nya. Lalu kita amati himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dan himpunan B ternyata anggotanya sama, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Jadi gambar diagram Venn-nya adalah sebagai berikut. Karena anggota A dan B itu sama, maka lingkaran untuk himpunan A dan B itu hanya satu ya. Di dalamnya ada anggota dari himpunan A dan B. Lalu sisanya kita tuliskan di luar lingkaran himpunan A dan B, yaitu ada 5, 6, 7, 8, dan 9.
Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya dari diagram Venn berikut ini. Di situ Ibu Vina sudah berikan gambar diagram Venn. Ya, coba diamati anak-anak. Di situ ada himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Berdasarkan diagram tersebut, dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Yang pertama himpunan S, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, jadi di dalam kotak ini angka-angkanya, anggota-anggotanya itu dituliskan semua dalam himpunan S. Ya. Lalu yang kedua itu ada himpunan A. Anggotanya siapa saja? Anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4. Yang ketiga himpunan B. Anggotanya ada 4, 5, 6, dan 7. Kita lihat 4 itu berada di antara A dan B, sehingga 4 dimiliki oleh himpunan A dan himpunan B. Ya. Lalu yang keempat, himpunan C yang anggotanya menjadi himpunan anggota A dan B. Maka C adalah titik-titik-titik. Ya, dicermati itu, himpunan C anggotanya menjadi anggota A dan B. Ya, bisa dituliskan di situ. Lalu yang kelima, himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Maka D adalah 1, 2, 3, titik-titik-titik. Ya, di situ titik-titiknya ada 4. Berarti anak-anak harus menuliskan 4 angka di situ ya. Yang keenam, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Maka E adalah titik-titik-titik. 7. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Maka F adalah 1, titik-titik. Di situ titik-titiknya ada 2, berarti diisi angkanya ada 2 ya anak-anak. Yang nomor 8, himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, maka G sama dengan titik-titik-titik. Jadi, untuk yang bagian ini, anak-anak silahkan tuliskan di buku tugas jawabannya. Ya, jadi diagram Venn-nya itu anak-anak gambar terlebih dahulu. Lalu poin 1 sampai 8 itu anak-anak tulis kembali ya. Jadi 1 sampai 8 itu dituliskan di buku tugas. Dan yang titik-titik ada nomor 4 sampai nomor 8, di situ ada titik-titik. Anak-anak wajib mengisinya ya. Nanti Ibu nilai bersamaan dengan tugas yang Ibu berikan. Baik anak-anak, untuk tugasnya, gambarlah diagram Venn jika himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk yang pertama, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4, dan himpunan B ada 7, 8, 9, 10. Yang kedua, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 1, 2, 3, 4. Yang ketiga, himpunan A 1, 2, 3, dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir, nomor 4, himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
Untuk tugas yang ini, anak-anak harus menggambarkan diagram Venn ya. Jadi masing-masing dituliskan terlebih dahulu himpunan S, himpunan A, dan himpunan B-nya. Setelah itu digambar diagram Venn-nya. Di situ ada 4 soal, berarti gambar diagram Venn-nya juga ada 4 ya anak-anak. Jadi, tugas kalian ada 2 ya anak-anak. Yang pertama adalah mengisi titik-titik yang sudah Ibu berikan pada diagram Venn sebelumnya yang tadi. Lalu yang kedua, anak-anak menggambarkan diagram Venn ya. Di situ ada 4 poinnya. Jadi, diagram Venn-nya gambarnya ada 4 juga ya anak-anak. Untuk petunjuk pengerjaannya, yaitu tugas dikerjakan di buku tugas. Ya, soalnya ditulis ya. Lalu dikumpulkan paling lambat hari ini pukul 7 malam. Jangan sampai terlambat ya anak-anak. Apabila terlambat nanti ada pengurangan poin. Ya, jadi sebisa mungkin mengumpulkannya, jangan sampai terlambat. Jadi, tugasnya itu dikerjakan pada saat jam pelajaran ya. Jangan ditunda-tunda. Lalu jawabannya difoto dan dikirim melalui email. Ya. Jadi tugasnya dikirim melalui email. Jadi jangan ada yang nanya, "Bu, tugasnya dikirim lewat mana?" ya. Tugas dikirim lewat email. Alamat email Ibu di situ sudah Ibu berikan, yaitu demetriavinanopita@gmail.com. Jika sudah mengirimkan email, silakan WhatsApp Ibu untuk mengkonfirmasi bahwa sudah mengirimkan tugas ya. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat ya anak-anak. Oke. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi.